Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nisha Minerva Iswadi dengan NIM 31 2022 018 dan teman saya Agarit Aralian Muhana dengan NIM 31 2022 161 dan teman saya Michael Angelo dengan NIM 31 2022 162. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai analisis kejahatan internasional antara lain terhadap genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, dan pembajakan. Yang pertama ada kejahatan genosida. Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok tertentu berdasarkan nasionalitas, etnis, ras, atau agama. Menurut Konvensi PBB, tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida pada tahun 1948, genosida mencakup tindakan seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental berat, menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan memusnahkan kelompok tersebut, mencegah kelahiran dalam kelompok, memindahkan anak-anak kelompok ke dalam kelompok lain secara paksa. Yang berikutnya kejahatan perang. Menurut Pasal 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, kejahatan perang mencakup pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Contoh-contoh tindakan termasuk kejahatan perang menurut Statuta Roma meliputi pembunuhan yang sengaja terhadap warga sipil, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan perang, pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, penyerangan terhadap rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah yang tidak memiliki nilai militer, dan lain-lain. Yang berikutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Statuta Roma Pasal 7, kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari tindakan berikut ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil dan dilakukan dengan pengetahuan tentang serangan tersebut. Unsur-unsur pokok kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi dilakukan sebagai bagian dari serangan luas atau sistematis yang menargetkan penduduk sipil, dilakukan dengan pengetahuan pelaku tentang serangan tersebut, dan tidak tergantung pada keberadaan konflik bersenjata. Terorisme, tujuan dalam hukum pidana internasional dan juga pengertian dari terorisme sendiri. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang disengaja untuk menciptakan suasana teror dan ketakutan di kalangan masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa atau kerusakan massal. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau gangguan keamanan, baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi terstruktur. Dalam hukum pidana internasional sendiri, terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan untuk menciptakan rasa takut atau teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan besar, dengan tujuan untuk memengaruhi pemerintah, organisasi internasional, atau publik, serta untuk memajukan tujuan politik, agama, ras, atau ideologi. Tindakan teroris sendiri bertujuan untuk menciptakan rasa takut atau teror, serta meluas di kalangan masyarakat, memengaruhi pemerintah, organisasi internasional, atau publik, serta untuk memajukan tujuan politik, agama, ras, atau ideologi. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai pembajakan. Pembajakan adalah penggunaan penggandaan atau distribusi karya berhak cipta secara ilegal atau tidak sah yang melanggar hak kekayaan intelektual. Istilah ini juga bisa merujuk pada tindakan perampokan atau kekerasan yang dilakukan di laut atau di udara di luar yurisdiksi normal suatu negara. Untuk tujuan pribadi, pembajakan dalam konteks hukum pidana internasional merupakan kejahatan yang memiliki yurisdiksi universal, artinya setiap negara berhak untuk mengadili pelaku pembajakan di laut lepas. Tindakan pembajakan didefinisikan sebagai segala tindakan kekerasan atau penahanan ilegal atau tindakan pemusnahan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal dan ditujukan di laut lepas terhadap kapal atau pesawat udara lain atau orang atau barang yang ada di atasnya.